Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Masih bersama saya Rina Cahyani yang akan memandu teman-teman dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini materinya adalah tentang teks cerita sejarah. Baik, dari pengertiannya, teks cerita sejarah adalah tulisan yang menjelaskan dan menceritakan kejadian masa lalu menjadi latar belakang dan mempunyai nilai sejarah. Jadi, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan masa lalu ada latar belakang sejarah dan memiliki nilai sejarah itu adalah termasuk teks cerita sejarah. Tapi, apa sih kira-kira manfaatnya kita mempelajari teks ini? Manfaat dari mempelajari teks cerita sejarah yaitu yang pertama, belajar dari kehidupan masa lalu. Jadi sesuatu yang dirasa belum tercapai pada masa lalu bisa dipelajari dan dicapai pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, memperteguh sikap kebangsaan. Hal ini jika kita membaca teks-teks cerita sejarah nasional tentang bangsa Indonesia atau teks tentang negara lain. Kemudian yang ketiga adalah sumber inspirasi. Tentu di dalam teks cerita sejarah juga ada tokoh-tokoh yang pastinya menginspirasi kita dan memiliki nilai keteladanan. Kemudian yang keempat adalah sarana rekreatif atau hiburan. Nah, perbedaannya apa sih antara cerita sejarah dan teks sejarah? Apakah ada perbedaan dari novel yang berbau sejarah dengan teks sejarah yang biasa teman-teman baca di buku sejarah? Nah, ini dia perbedaannya. Mari kita simak dulu pada cerita sejarahnya. Yang pertama, bersifat imajinatif. Imajinatif berarti sesuatu cerita sejarah tersebut memiliki daya hayal. Penulis membuatnya berdasarkan hayalan penulisnya atau bersifat imajinatif. Yang kedua, peristiwa disesuaikan dengan kebutuhan cerita. Dalam hal ini, peristiwa itu tidak benar-benar terjadi, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan cerita dari teks cerita sejarah tersebut. Kemudian disusun secara subjektif. Subjektif dalam hal ini karena ditulis oleh seorang penulis yang tentunya disesuaikan juga dengan sudut pandang penulis tersebut dan tentunya tidak sama dengan sudut pandang penulis lainnya. Yang keempat, fakta bersifat fiksional. Fiksional di sini sama dengan imajinatif, jadi sifatnya hayalan. Kemudian yang kelima, amanat dibalik peristiwa untuk pembelajaran pribadi. Jadi masing-masing amanat itu ketika suatu cerita dibaca oleh pembaca, amanatnya diambil secara pribadi, ya, dari sudut pandang satu dengan sudut pandang yang lain bisa saja berbeda. Kemudian multitafsir, memiliki banyak tafsiran, dan yang terakhir bahasanya dengan makna yang tersirat atau yang kalian kenal dengan majas. Nah, di teks cerita sejarah ini banyak sekali mengandung majas-majas. Kemudian kita beralih ke teks sejarahnya. Yang pertama bersifat faktual. Segala peristiwa dan kejadian yang ada di teks sejarah atau yang biasa kalian baca di buku sejarah kalian itu sifatnya adalah faktual atau benar-benar terjadi. Yang kedua, disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu dan urutan tahunnya. Kemudian yang ketiga, disajikan secara sistematis dan prosedural. Yang keempat, pemaknaan berdampak bagi masyarakat. Nah, ini juga salah satu yang membedakan antara cerita sejarah dan teks sejarah. Kalau tadi di cerita sejarah, amanatnya untuk pembelajaran pribadi. Kalau di teks sejarah, pemaknaan atau amanatnya bisa berdampak bagi masyarakat. Kemudian di teks sejarah, tafsirnya tunggal. Dan yang terakhir, bahasa dengan makna tersurat. Dalam arti, dalam teks sejarah ini tidak banyak menggunakan majas atau bahkan tidak ada sama sekali.
Selanjutnya, apa aja sih struktur teks cerita sejarah? Di sini ada 5 struktur teks cerita sejarah. Yang pertama ada abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Abstrak di sini adalah pengenalan cerita yang biasanya dibacakan atau ditulis oleh penulis itu sendiri atau narator. Kemudian orientasi adalah awalan cerita yang biasanya mengenalkan latar, mengenalkan tokoh. Nah, bedanya abstrak dengan orientasi, kalau abstrak itu mengenalkan keseluruhan cerita. Cerita ini tentang apa? Sejarah tentang apa? Kalau orientasi biasanya mengenalkan latar, waktu, dan tokoh dari sejarah tersebut. Selanjutnya ke komplikasi. Komplikasi di sini adalah berbagai macam kejadian, beberapa kejadian atau beberapa masalah yang terjadi dalam cerita sejarah tersebut. Selanjutnya yang keempat ada resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian dari masalah yang terjadi di komplikasi. Dan yang terakhir adalah koda. Koda itu adalah simpulan. Namun sebenarnya yang penting dari teks cerita sejarah ini hanya 3 komponen, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Abstrak dan koda itu tidak selalu ada dalam teks cerita sejarah. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Tentu kalau misalnya kita berbicara tentang teks, tidak pernah lepas dari struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, di sini teks cerita sejarah memiliki 8 kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kalimat lampau, yang kedua konjungsi temporal, yang ketiga kata kerja material, yang keempat kalimat langsung, yang kelima kata kerja mental, yang keenam konjungsi kausalitas, yang ketujuh keterangan waktu dan tempat, yang kedelapan kata ganti orang atau pronomina persona. Nah, sekarang mari kita lihat penggunaan kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, di kalimat lampau, di sini penggunaannya pada contoh yaitu memasuki abad ke-5 Masehi. Nah, di sini kalimat lampaunya adalah memasuki abad ke-5 Masehi. Majapahit mendapat serbuan berkali-kali dari kerajaan Kediri. Nah, disinilah yang ditebalkan memasuki abad ke-15 Masehi itu merupakan kalimat lampaunya. Kemudian yang B, hari berlalu, bulan berganti, dengan setia Raden Syahid mempelajari ilmunya. Nah, di kalimat yang ditebalkan hari berlalu, bulan berganti, inilah yang dimaksud dengan kalimat lampaunya. Kalimat yang sudah terjadi, lampau itu sudah terjadi. Kemudian yang kedua adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menyatakan waktu. Nah, di sini sama dengan yang di atas, kata yang ditebalkan itu adalah kata hubungnya. Nah, yang A, ketika itu kerajaan Kediri dipimpin oleh Prabu Girindrawardhana. Yang B, suatu hari Raden Seca bertemu dengan rombongan penguasa Kediri. Dan yang terakhir, kemudian Prabu Girindrawardhana tidak lagi bertemu dengan ratu sejak kejadian itu. Jadi di sini ada 4 konjungsi temporalnya. Yang pertama ketika itu, suatu hari, kemudian, dan sejak. Berlanjut ke kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu keterangan waktu dan tempat. Di sini ada 3, yaitu pada kalimat kerajaan yang bercorak Islam pertama di Sulawesi. Di sini Sulawesinya ditebalkan, itu mengacu pada keterangan tempat, berdiri di daerah Makassar. Nah, ini juga termasuk ke keterangan tempat. Nah, yang B, pada abad ke-17 kedua raja tersebut sudah memeluk agama Islam. Nah, di sini keterangan waktunya adalah pada abad ke-17. Selanjutnya yang keempat,
adalah kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang terlihat tindakannya. Ya, jadi kalau misalnya kata kerja yang terlihat tindakannya contohnya adalah memasak, misalnya menulis, membaca, itu terlihat kegiatannya. Kita lihat dulu ini pada penggunaan teksnya. Yang A, Sunan memberinya nama yang baru, Raden Syahid. Nah, kata kerja materialnya terletak pada kata memberinya, ya, karena itu sesuatu yang terlihat. Kemudian yang B, seseorang harus menolong sesama saudaranya. Nah, ini juga termasuk kata kerja material karena aktivitasnya terlihat. Kemudian yang kelima, kata kerja mental. Nah, kebalikan dari kata kerja material, kata kerja mental adalah kata kerja yang tindakannya tidak terlihat. Itu hanya bisa dipikirkan dan dirasakan oleh penulisnya atau tokoh tersebut. Yang A, pada kalimat ia khawatir akan keselamatan putranya. Kata kerja mentalnya ada pada kata khawatir, karena khawatir hanya bisa dirasakan oleh penulisnya. Kemudian yang B, Raden Seca diterima Sunan Ampel dengan gembira. Di sini kata kerja mentalnya yaitu gembira. Selanjutnya, kaidah kebahasan ke-6 yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu adalah kata hubung yang memiliki sebab akibat, hubungan sebab akibat. Nah, di sini pada kalimat kerajaan Mataram menghormatinya karena di kerajaan Islam itu berperan pula seorang wali yaitu Sunan Gunung Jati. Di sini konjungsi kausalitasnya adalah karena memiliki hubungan sebab akibat. Ya, kemudian yang B, oleh karena itu kedudukan sultan diserahkan kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, di sini juga konjungsi kausalitas atau sebab akibatnya pada kata oleh karena itu. Selanjutnya, yang ketujuh, kaidah kebahasaan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung itu cirinya adanya tanda petik dua seperti ini ya, tanda petik. Nah, kemudian ada perbedaan antara kalimat langsung yang A dengan yang B. Jadi kalau misalnya kalimat langsung yang A itu percakapannya terlebih dahulu, baru setelah itu penjelasannya, siapa yang berbicara. Kemudian kalau yang B, siapa yang berbicara terlebih dahulu, baru percakapannya. Ya, nah ini yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Asalkan tergantung aja kita mau makainya yang mana, mau pakai yang mana. Soalnya yang pertama, maafkan Kisanak, kantong ini hanya berisi tasbih. Kemudian tanda koma, tanda petik penutup. Ya, namun di sini diikuti oleh huruf kecil karena kalimat ini belum selesai, bukan huruf besar. Ya, kemudian tanda titik baru di akhir. Sedangkan kalau yang B, setelah kita tahu siapa yang mengatakan orang itu, ya orang itu mengatakan apa, ya langsung ke kutipannya. Sini koma, orang itu mengatakan, koma, kemudian tanda petik atas, maafkan Kisanak, kantong ini hanya berisi tasbih. Titik baru petik penutup. Gitu ya. Jadi dua kalimat langsung ini dua-duanya benar. Hanya saja kita tergantung mau memakai yang mana. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kata ganti orang atau pronomina persona. Pronomina persona ini banyak sekali ya. Ada saya, aku, kau, kamu, kalian, mereka, beliau, saya, ya banyak sekali. Nah, ini di contohnya yang A, dan kau anakku tetaplah mendalami ilmu yang diberikan, ucap masyhur. Dan ini kau termasuk kata ganti orang. Nah, kemudian beliau yang B, beliau tidak pernah memanfaatkan situasi segenting apapun. Nah, kata beliau ini merupakan kata ganti. Nah, kata ganti ini tidak bisa dipakai kalau sebelumnya tidak ada rujukan atau namanya.
seperti itu. Jadi terlebih dahulu harus ada rujukan namanya. Selanjutnya, setelah kaidah kebahasaan selesai, nah ada nilai kehidupan apa aja sih di teks cerita sejarah? Ada 6 nilai kehidupan. Yang pertama ada nilai budaya, nilai agama, nilai moral, falsafah hidup atau pegangan hidup atau pandangan hidup. Kemudian ada nilai sosial dan nilai estetika. Nilai estetika itu adalah nilai keindahan. Nah, jadi dalam mempelajari teks cerita sejarah, kita mengetahui pengertiannya, kemudian manfaat mempelajari teks cerita sejarah, struktur teks cerita sejarah, kemudian kaidah kebahasaan teks cerita sejarah, dan nilai kehidupan dalam teks cerita sejarah. Nah, sampailah kita pada pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran yang akan datang. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.